Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7E. Bertemu kembali di materi daring Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat dan tetap ikhlas serta bertanggung jawab menjalankan pembelajaran daring ini. Saya berdoa semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertemuan kedua Bahasa Indonesia tetap ya kita membahas tentang teks deskripsi, lanjutan dari teks deskripsi. Yang akan kita bahas kali ini adalah menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat dan memperbaiki kesalahan dari segi struktur, penggunaan bahasa dan tanda baca pada teks deskripsi. Saya Ibu Lia Aprilia Radiasanti, SPDI. Silahkan kalian buka buku tulis kalian dan kalian catat materi di bawah ini. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Coba cermati kata benda dan kata yang mengikuti kata benda atau yang menjelaskan. Di sini ada dua tabel, yakni tabel yang pertama tabel kalimat, tabel yang kedua tabel kalimat perincian untuk menjelaskan. Nah, kita lihat contoh pertama. Di sini ada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kemudian kalimat yang menjelaskan, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini menggambarkan bahwa ibuku sangat baik. Kemudian kita lihat kalimat kedua. Badak berjula satu adalah salah satu hewan yang dapat ditemukan di Indonesia. Kalimat yang menjelaskan, binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang sangat besar. Badannya besar dan berotot. Nah, kemudian kita lanjutkan ke penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Di sini kita pakai 3 panca indera, yakni teks deskripsi yang berupa kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dirasakan. Coba perhatikan contoh tabel di bawah ini. Ini ada 3 tabel ya. Seolah melihat, seolah mendengar, dan seolah merasakan. Kita seolah melihat dengan mata kita sendiri. Sebagai contoh tentang pantai. Pantai panjang dengan pasir putih. Nah, kita lihat pasir putihnya bisa dilihat. Kemudian kalau seolah mendengar dengan telinga kita, debur ombak pantai terdengar berirama. Kemudian seolah merasakan dengan kulit kita, udara sangat terasa segar. Kemudian contoh kedua tentang Gunung Bromo. Pemandangan di Gunung Bromo terlihat sangat cantik, apalagi saat musim semi. Nah, kita seolah melihat dengan mata kita. Kalau seolah mendengar dengan telinga kita, pasir di Gunung Bromo seolah berbisik di telinga. Seolah merasakan udara saat pagi di Gunung Bromo terasa sangat dingin. Kemudian saya lanjutkan ke penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Kaidah KPTS adalah kaidah peluluhan penghilangan fonem kata dasar yang berawalan K, P, T, atau S.
saat diberi awalan me atau pe. Coba kita amati contoh tabel di bawah ini. Ada dua tabel, yakni tabel kalimat, telaah penulisan kata. Yang pertama kita contohkan yang awalan P. Pak RT memprakarsai kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kata memprakarsai ini awalnya dari kata me sama ditambah prakarsai. Fonem P tidak luluh karena setelah awalan me diikuti oleh huruf pertama adalah kata dasar P, yakni P. Dan huruf kedua bukan huruf vokal A, I, U, E, O. Sehingga huruf P pada kata prakarsa tidak luluh, yakni tetap dibaca. Kemudian contoh T. Doni menulis surat untuk ibunya di kampung. Kata menulis awalnya itu me ditambah tulis. Fonem T luluh karena setelah awalan me diikuti oleh huruf pertama adalah kata dasar T, tulis, dan huruf kedua U, yakni huruf vokal. Sehingga huruf T pada kata tulis itu luluh. Jadi seperti hilang. Gak mungkin dibaca metulis, salah. Jadi dibaca menulis. Jadi huruf T-nya itu luluh atau hilang. Kemudian contoh K. Andi mengubur kucingnya yang mati. Awal dari kata mengubur yaitu me ditambah kubur. Fonem K berubah menjadi eng dengan catatan huruf kedua huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, setelah kubur atau setelah K ini ada huruf U. Jadi huruf U ini huruf vokal A, I, U, E, O. Dan jika huruf kedua tersebut huruf konsonan dan bukan huruf vokal, maka tidak akan berubah menjadi eng. Kemudian contoh yang S. Alisa sedang menyapu halaman rumahnya. Kata menyapu itu awalnya me ditambah sapu. Fonem S berubah menjadi ny, nye, dengan catatan huruf kedua huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, di sini kita lihat kata sapu ini huruf pertama S, huruf kedua huruf vokal A, dan jika huruf kedua tersebut huruf konsonan dan bukan huruf vokal, maka tidak akan berubah menjadi ny. Nah, karena di sini huruf vokal jadi berubah menjadi ny. Kita lanjutkan ke penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Perhatikan contoh tabel di bawah ini. Nah, ada 3 tabel, yakni tabel pertama kata, kedua sinonim, ketiga kalimat pada teks. Contoh di sini kata populer itu sama dengan terkenal atau sinonimnya terkenal. Contohnya di sini kalimatnya Agnes Mo seorang penyanyi Indonesia yang sudah terkenal sampai luar negeri. Nah, bisa juga kata terkenal ini diganti dengan populer. Kemudian di sini ada kata wisatawan sama dengan atau sinonimnya pengunjung. Contoh, Pantai Watu Pecak masih harus dipromosikan supaya banyak wisatawan yang berkunjung. Nah, bisa juga wisatawan itu diganti kata pengunjung. Kemudian lanjut ke
Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Kata depan kalimat itu ada 4, yakni dari, pada, ke, di. Perhatikan contoh tabel di bawah ini. Ini ada 2 tabel, yakni tabel kata depan dan tabel kalimat. Yang pertama kata depan di. Kalimatnya, di tempat inilah masyarakat Melayu mengadakan kegiatan-kegiatan adat yang resmi. Satu di antaranya adalah Balai Adat Melayu Riau di Kota Pekanbaru. Kemudian ke. Masyarakat Melayu akan berbondong-bondong datang ke balai adat saat upacara adat. Kemudian dari, orang Melayu tidak bisa dilepaskan dari balai adat. Pada, balai adat biasanya digunakan pada saat upacara-upacara adat. Kemudian di sini lanjut ke penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kalau kata khusus, kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Perhatikan contoh tabel di bawah ini. Ini ada kata umum, ini ada kata khusus. Kata umum yang banyak digunakan orang lain yaitu indah. Kata khususnya elok, menawan, menakjubkan, cantik. Melihat, kata umum melihat, ini kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang. Kata umum memukul, kata khususnya menghantam, menampar. Kemudian, penggunaan kata depan di dan huruf kapital pada teks deskripsi. Penggunaan kata di dan huruf kapital biasanya menunjukkan tempat, sedangkan penggunaan di tanpa huruf kapital biasanya menunjukkan arah. Coba di sini perhatikan tabel tempat dan arah. Tempat di Indonesia, arah di bagian belakang. Tempat di Lumajang di bagian utara. Di kebun binatang di bagian tengah rumah adat. Kita bisa lihat contoh di sebagai di tempat ini. Jadi setelah di pasti ada huruf kapital, yakni yang menunjukkan tempat. Kalau arah ini bukan huruf kapital, yakni huruf kecil. Kemudian lanjut mendaftar kalimat bermajas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu lain atau kiasan. Misalnya majas asosiasi menggunakan kata seperti, bak, atau bagaikan. Atau majas personifikasi, memberi sifat manusia pada benda mati. Perhatikan contoh tabel di bawah ini. Ini ada majas, yang pertama majas personifikasi. Angin laut mengelus wajah, padahal angin itu benda mati, yakni tidak mempunyai tangan, jadi tidak bisa mengelus wajah. Nah, ini bisa dilihat kalau ini majas personifikasi, yakni memberi sifat manusia pada benda mati. Kemudian yang kedua, ini ada majas asosiasi, sifatnya begitu keras seperti batu. Kemudian ini
Karena ada kata seperti, jadi ini pasti majas asosiasi. Kemudian yang ketiga, jantung jam dinding itu terus berdetak. Nah, ini majas personifikasi karena jam dinding tidak mempunyai jantung. Nah, kemudian penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Silakan kalian amati tabel berikut ini. Ada tabel kata, ada tabel kalimat. Ada kata indah, elok, permai, molek. Ini ada kalimatnya, pantai indah dan permai. Padahal indah dan permai ini sama-sama artinya. Kemudian ini ada kata mengagumkan, memesona, menakjubkan, memukau. Ini ada kalimatnya, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Kemudian kata cantik, menarik. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Kemudian sekian materi dari saya. Apabila ada yang belum paham, silahkan WA Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.